tidak suka, mau tidak mau, perubahan ini akan terjadi. Saudaraku, stay strong. Tetap kuat di berbagai keadaan. Karena the power of God inside. Follow spiritual changes. Ikuti perubahan ke arah kedewasaan rohani. Maka saudara akan alami stay strong. Tetap kuat di berbagai kondisi hidup saudara. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBS Kalvari dan seluruh yang bergabung di YouTube channel ini. Apa kabarnya? Sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah nama Tuhan sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Biar kita mau menikmati kasih Tuhan sepanjang hidup kita dan kita bersyukur untuk kebaikannya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Amin Yesus. Menikmati kasih dan indahnya
kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan Yesus kami boleh terus menerima kebaikan Tuhan. Walaupun di masa sulit sekalipun Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk kebaikan kami semua Tuhan Yesus. Dan kami tetap pegang firman-Mu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan buat kami semua. Dan biar Tuhan pada saat ini kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan Yesus dengan hati kami, dengan seluruh jiwa kami, kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah pujian-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tetap bersyukur, tetap meninggikan nama Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Dia adalah gunung batu kita. Tetap bersyukur, tetap nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita terima itu berkuasa untuk memulihkan segala sesuatu. Dan pasti akan memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dia adalah kekuatan dan perlindungan kita. Amin. Haleluya.
siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah hati kami boleh terbuka dan menerima firman-Mu dengan kelemah lembutan. Dan kami terus mau dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami terus kuat melalui jalan-jalan kehidupan kami, Tuhan Yesus, bersama Engkau tentunya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan urapi hamba-Mu, urapi setiap hati kami dan pendengaran kami, agar kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Jemaat Kalvari dan setiap orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Apa kabarnya? Praise the Lord, Angelis. Apa kabarnya? Sama-sama katakan, puji Tuhan aku diberkati. Saya percaya dalam ibadah raya online pada hari ini, semua kita akan diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia berkuasa. Dia masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya percaya saudara semua akan mendapatkan jamahan oleh kuasa firman-Nya pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Di hari-hari ini kita harus satukan hati, saudaraku. Ya, berdoa agar keadaan pandemi COVID-19 ini di negara Indonesia akan semakin membaik. Banyak terjadi kesembuhan, pemulihan, penurunan level di berbagai daerah, saudara, termasuk Sukabumi. Kemarin sudah orange ya, tetapi katanya naik lagi. Tetapi saya yakin Sukabumi akan hijau. Saudara percaya? Amin. Ya, dan bahkan Indonesia akan terbebas dari pandemi COVID-19 asalkan kita beriman dan kita punya filter, yaitu 3M dan vaksinasi. Maka semuanya beres, saudara. Ya, seperti teman-teman saya bercerita di luar negeri, mereka akan masuk ke tahap new normal. Mereka akan biasa lagi di beberapa bulan ke depan. Saya percaya kita juga akan mengalami hal yang sama. Amin, saudaraku. Namun di hari-hari terakhir ini ada dua tipe orang Kristen. Ada yang kuat, tapi ada yang lemah. Yang lemah berkata, hanya pasrah saja. Emang semuanya seperti ini kali harus terjadi. Menyerah pada keadaan. Sekarang mah susah pisan. Perusahaan aja bangkrut, apalagi kita. Ya. Terima nasib keluarga, teman-teman, banyak yang terpapar karena COVID. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggal. Aduh, kalau saya terpapar COVID, mungkin udah nasib saya. Nggak ada usaha, nggak ada keyakinan. Bahkan tidak punya iman. Dan akhir-akhir ini banyak orang yang seperti itu, dan akhirnya mereka benar-benar hancur. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengalami tetap kuat di berbagai kondisi hidup kita, terutama di saat-saat seperti ini. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini berjudul Stay Strong. Sama-sama katakan stay strong, tetap kuat. Ya, tulis di kolom komentar. Saya belajar dari satu hamba Tuhan, katanya apa yang kita pikirkan, kemudian kita ucapkan dan kita tulis, itu akan terjadi. Dan saya yakin ya pada saat ini kita akan sama-sama ucapkan stay strong dan tulis di kolom komentar stay strong, dan saudara akan tetap kuat di masa apapun juga. Ya, dan kita akan lihat dari Alkitab bagaimana kita alami stay strong, tetap kuat di berbagai keadaan kita, juga keadaan sekeliling kita yang tentunya itu sangat mempengaruhi sesuatu. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa the power of God inside, artinya kekuatan Tuhan di dalammu. Kita harus percaya, harus yakin bahwa kekuatan Tuhan di dalammu. Di hari-hari ini banyak orang yang ragu-ragu, bahkan hilang keyakinan bahwa Tuhan ada di dalam. Ada satu tokoh di Alkitab yang sangat saya sukai, itu Daud. Daud pernah mengalami situasi kondisi yang secara fakta, real, membuat semua orang takut, minder, hancur, dan gak ada harapan. Namun Daud tetap kuat dan menang. Saya akan bacakan kisah klimaksnya ketika Daud menghadapi dan mengalahkan Goliat. Saya akan bacakan dalam 1 Samuel 17, 45-50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dan dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, saudara, ya, ini cerita yang sangat spektakuler sekali, saudara. Goliat adalah musuh bangsa Israel, tantangan terbesar. Bukan hanya bangsa Israel saja yang gemetar, tetapi panglima-panglima Israel pada waktu itu ya sangat ketakutan. Nggak ada yang berani ya melawan Goliat yang besar itu, yang gagah perkasa. Namun Daud menghadapi tantangan tersebut. Dia menerima tantangan tersebut. Dia maju dan dengan berani melawan Goliat. Bukan karena Daud sakti. Ya, orang bilang, wah katanya batunya sakti ini bisa kayak gitu. Ya. Bukan karena Daud hebat dalam peperangan atau dia punya strategi. Enggak. Tetapi karena Daud percaya bahwa di dalamnya ada Tuhan yang menyertai Daud. Saya bacakan lagi ayat 45b. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Jadi Goliat ini datang dengan tombak, pedang dan lembing. Tetapi Daud katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan terjadi belum? Belum. Tetapi ini adalah perkataan iman dengan penuh keyakinan bahwa kekuatan Allah akan menyertai Daud. Kata ini adalah kepercayaan yang full, keyakinan yang kuat akan penyertaan Tuhan, akan kekuatan Tuhan yang ada di dalam Daud. Dan benar-benar terjadi, saudara. Daud mengalahkan Goliat itu dan meraih kemenangan. Daud menang dan juga bangsa Israel. Saudaraku, seringkali kita menghadapi masalah yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Situasi, kondisi yang tidak mungkin. Bahkan akhir-akhir ini kematian membayangi kita, saudara. Ya, membuat kita jadi takut. Siun, ya, ini membuat kita lemah, saudara. Namun firman Tuhan menjelaskan kepada kita agar kita yakin seperti Daud bahwa kekuatan Tuhan yang maha hebat itu ada di dalamnya, menyertai sehingga Daud merobohkan Goliat yang besar itu. Kita juga harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kekuatan Tuhan yang maha hebat itu ada di dalam. Amin, saudaraku. Sehingga kekuatan Tuhan itu yang membuat jalan buat kita. Waymaker. Bisnis usahamu yang menurun atau cenderung hancur saat ini, pasti ada jalan. Dan Tuhan bukakan jalan buat saudara untuk bangkit lagi. Kekuatan Tuhan itu yang membuat mujizat terjadi. Meskipun dokter mengatakan, udah nggak ada harapan lagi, umurnya tinggal beberapa waktu lagi. Tetapi ketika kita percaya kekuatan Allah, maka saudaraku, saudara akan mengalami kesembuhan, mujizat terjadi, saudara. Dan kekuatan Tuhan di dalam saudara itu membuat kenyataan atas semua mimpi-mimpi dan harapan saudara. The dream come true. Amin, saudara. Sama-sama katakan dan tulis di kolom komentar, the power of God inside. Ada kekuatan Tuhan di dalam. Amin. Yang kedua, agar kita stay strong, agar kita tetap kuat di dalam kondisi apapun juga, kita harus follow changes. Artinya ikuti perubahan. Hanya ada dua pilihan, mengikuti atau tidak perubahan yang terjadi. Namun kita harus ikuti perubahan tersebut. Ya, follow changes agar kita mengalami stay strong. Follow changes. Ya. Bicara tentang perubahan,
Ada seorang peneliti teknologi yang mengatakan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini, jadi kira-kira kalau umur saudara sekarang 40-50, mungkin ini 20 tahun yang lalu, ya 30 tahun yang lalu berarti sekitar usia 20-an, itu ketika kita masih SMA atau kuliah, ya, bahwa kecepatan teknologi itu berkembang dengan pesat. Ya, contohnya ketika dia membandingkan komputer yang dipasang di mobil saudara saat ini, ya. Sekarang mobil-mobil udah pakai sistem komputer, ya. Itu lebih canggih daripada komputer yang dipasang di Apollo 11 yang diterbangkan bulan Juli tahun 1969. Wow, kecanggihannya luar biasa, ya. Di dunia perdagangan juga, itu di dunia teknologi komputer. Di dunia perdagangan mengalami perubahan yang luar biasa. Marketplace bermunculan di mana-mana untuk kita bisa belanja online, saudara. Bahkan ketika kita juga belanja, saudara, saat ini hampir-hampir kita tidak menggunakan uang, ya bisa pakai debit card atau pakai aplikasi dan sebagainya. Ini menunjukkan satu kecepatan perubahan-perubahan di sekitar kita, saudara. Ya, bahkan perusahaan besar mengganti big store-nya dengan toko-toko yang kecil dan mengelola manajemen pemasarannya dengan sistem online dan berhasil. Di dunia perhotelan, ya, saudaraku, mengalami perkembangan yang luar biasa. Bahkan pengusaha hotel terbesar di dunia hampir-hampir tidak mempunyai room sendiri. Artinya mungkin dipasarkan secara di dunia digital, ya, dipasarkan secara online. Ini perkembangan yang sangat luar biasa. Investasi juga sekarang secara digital. Kalau saudara mau berinvestasi misalkan emas, gitu, saudara nggak perlu beli lagi emas batangan. Saudara bingung nanti naruhnya di mana, saudara takut hilang, takut dirampok. Ya sekarang ada digital. Saudara bisa belanja investasi emas online. Ya saudara bisa memilih mungkin tempat yang aman, misalnya BUMN. Saya bukan promosi, tapi ini salah satu perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, di dunia kesehatan juga mengalami kemajuan yang begitu besar. Kalau dulu mungkin lama harus misalnya salah satunya operasi mata, katarak, retina. Tapi saat ini hanya beberapa jam saja bisa dilakukan. Ini perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik di sekitar kita. Ya, dan suka atau tidak suka, mau tidak mau, perubahan ini akan terjadi. Perubahan bukan hal yang menakutkan, ya. Perubahan juga bukan hal yang merugikan. Bahkan perubahan bisa mendampingi setiap orang percaya untuk tetap kuat dalam berbagai keadaan. Bahkan ketika kita ikuti perubahan, kita jadi nggak ketinggalan dan melihat janji Tuhan tergenapi di kehidupan kita. Ya, ketika kita mengikuti perubahan di dalam diri kita, ini merupakan sebuah keputusan. Ya, kita ikuti atau enggak, ya, tapi kita harus ikuti, ya. Dan janji Tuhan bahwa manusia diberikan kekuatan untuk menaklukkan bumi. Ada janji Tuhan bahwa kita manusia diberikan kekuatan untuk menaklukkan bumi. Kita baca ya dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Artinya, kita harus tetap kuat, stay strong, untuk menaklukkan bumi. Dan bahkan diberi kemampuan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala macam binatang. Berkuasa atas semua yang ada di atas bumi. Jadi saudara harus taklukkan bumi. Amin. Haleluya. Namun kunci pentingnya adalah bukan hanya follow changes secara fisik, mengikuti kemajuan teknologi seperti tadi contoh-contohnya, tetapi follow spiritual changes, ikuti perubahan secara rohani. Yesus sendiri mengalami perubahan, sudah perhatikan ya. Yesus sendiri mengalami perubahan baik itu secara fisik dan juga secara rohaninya. Kita baca dalam Lukas 2 ayat 50. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hebatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi ayat ini menggambarkan perubahan yang terjadi pada Yesus bukan hanya perubahan pertumbuhan fisiknya saja, tetapi rohaninya, hikmatnya bertambah besar.
rohani kita juga harus berubah menuju kedewasaan rohani. Grow up to spiritual maturity. Ya. Dan apa yang dimaksud perubahan menuju kedewasaan rohani? Kita baca dalam Efesus 4:15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan ini ke arah Kristus di dalam segala hal. Dan perubahan ini ada harga. Kalau kita mau berubah, kita harus bayar harga. Ya, misalnya saya ingin punya berat badan yang ideal. Saya harus bayar harga. Saya setiap hari, saat ini sponsor, saya siapkan waktu kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 15 menit, ya kurang lebih. Dan hasilnya, saudara, saya turun 8 kilo, saudara. Ya, mungkin nggak kelihatan, ya, tetapi itu hasil yang saya capai. Dan beberapa muscle saya tambah kuat. Dan saya merasakan tubuh yang lebih fit dari sebelum saya berolahraga. Ya, itu harga yang harus saya bayar untuk saya mencapai berat badan yang ideal. Ya, saya harus turun lagi kurang lebih 10 kilo. Kalau seorang yang mau berhasil di dalam pekerjaan atau dalam sekolah, kuliah, dia harus bekerja keras, dia harus bekerja cinta dan never give up. Amin, ya. Dan itu harga yang harus dibayar agar seorang bisa berhasil. Perubahan menuju dewasa rohani juga ada harga yang harus dibayar. Ya, contohnya, kalau dulu saudara tidak suka berdoa, doa pagi maksudnya bukan hanya doa makan, ya, tetapi ini doa khusus, ya, di pagi hari saat itu. Saudara harus mengalahkan kemalasan saudara untuk bangun pagi untuk berdoa. Karena doa adalah hal yang penting. Ada ayat menuliskan ini. 1 Tesalonika 5:17 mengatakan tetaplah berdoa. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan pray continually. Itu artinya berdoa tidak boleh keputusan. Dan Tuhan tahu lewat doa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini fasilitas yang Tuhan berikan. Dan lewat doa ini kita bisa mengubah keadaan. Jadi kita harus berjuang agar kita mau berdoa. Kalau saudara dulu nggak suka baca firman Tuhan, saya tidak menghakimi saudara ya. Ini kalau ini contoh-contoh agar kita bisa ke level yang lebih tinggi lagi, ya, kedewasaan Tuhan. Kalau dulu saudara nggak suka membaca firman Tuhan, mulai sekarang biasakan disiplin membaca firman minimal 1 ayat yang rema untuk kehidupan saudara hari itu. Karena firman ini adalah kekuatan Allah. Kalau dulu saudara nggak suka menyembah, memuji nama Tuhan, mulai sekarang mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Daud lakukan ini 7 kali dalam sehari, karena dia tahu ketika dia menyembah, memuji nama Tuhan, maka damai sejahtera turun. Ya. Dan ketika kita menyembah Tuhan, itu menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa gelisah dan khawatir, dan mujizat akan terjadi. Ya, saudara. Kalau dulu saudara tidak suka terlibat dalam pekerjaan Tuhan, baik itu secara jasmani atau uang saudara, mulai sekarang saudara harus mau bekerja untuk Tuhan, mau terlibat melayani, jadi generous people, berkemurahan untuk mensupport pekerjaan Tuhan melalui harta. Itu semua adalah perubahan-perubahan ke arah kedewasaan rohani. Follow spiritual changes, ikuti perubahan ke arah kedewasaan rohani, maka saudara akan alami stay strong, tetap kuat di berbagai kondisi hidup saudara. Amin, saudara. 2 hal ini yang akan membuat kita menjadi stay strong di keadaan-keadaan yang menakutkan, dalam keadaan apapun juga, saudara. Ya, puji Tuhan. Oke, saya akan closing. Saya akan sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, stay strong, tetap kuat di berbagai keadaan, karena the power of God inside, kekuatan Tuhan di dalam. Dan kekuatan Tuhan itu membuat jalan, melakukan banyak mujizat dan kebaikan-kebaikan terjadi dalam hidup. Dan follow changes, ikuti perubahan-perubahan sekitar. Karena perubahan-perubahan secara fisik itu bukan hal yang merugikan buat kita. Namun yang terutama adalah perubahan ke arah Dia, yaitu kedewasaan rohani. Tingkatkan doa, rajin dan suka membaca firman Tuhan, sering memuji Tuhan dan menyembah Dia, dan libatkan dirimu dalam pekerjaan Tuhan.
sehingga saudara bisa mengatasi semua masalah yang ada. Mengalami mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, dan alami stay strong, tetap kuat di berbagai situasi yang saudara hadapi. Apapun yang saudara hadapi, stay strong. Amin, saudara. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami semua akan tetap kuat di berbagai situasi, kondisi yang akan kami hadapi. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami yakin bahwa Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan kami mengikuti perubahan-perubahan, terutama dalam kerohanian kami, maka kami akan mengatasi semua masalah yang ada. Kami tetap kuat di berbagai keadaan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Kau akan berkati setiap orang yang memberikan persembahan dengan ketulusan hati mereka. Kiranya Tuhan membukakan pintu surga dan berkat-berkat dicurahkan sampai berkelimpahan. Dan kami percaya kami akan menerima pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah yang lebih baik lagi. Kami juga percaya bahwa setiap bonus, setiap keuntungan dan aset kami akan dilipat gandakan sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Stay strong. Happy Sunday. Oke, puji Tuhan. Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita tetap kuat karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tetap ikuti perubahan sesuai dengan rencananya tentu. Buat saudara yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening di bawah ini. Berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap perhatian dan kasih saudara. Mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan di ibadah live streaming ataupun ibadah onsite. Tetap sehat dan tetap prokes. Minta perlindungan Tuhan senantiasa. Happy Sunday. Jesus bless you.